Halo Black Pulse, gue Andika Pratama dari Chromeworks. Kali ini gue ingin bercerita sedikit tentang motor yang lagi gue buat dari basic Royal Enfield Ballet 500 yang sudah gue rubah menjadi konsep cafe racer. Basic motor ini dari Royal Enfield Ballet 500 yang kita gunakan hanya bagian mesinnya aja. Dan keseluruhan motor ini semuanya kita buat. Mulai dari sasis, terus body parts, suspensi depan itu kita buat semua. Pada motor ini kita ingin membuat satu yang beda pada konsep cafe racer yang tidak pada umumnya. Kita gunakan ban yang lebih slim dan lebih membuat menonjolkan karakter pada customize-nya yang kita buat lebih unik pada bagian body, sasis, dan suspensi depannya. Tentunya awalnya kita buat konsepnya yaitu menggunakan 2D, lalu kita kembangkan ke proses pembuatannya. Untuk proses customize-nya kita mulai pertama kita proses pada bagian frame-nya. Terus kemudian masuk ke bagian swing arm-nya. Suspensi depan, lalu ke bagian body parts-nya. Material yang kita gunakan ini ada 3 jenis material ya yang kita aplikasikan pada motor ini. Pertama untuk bagian frame-nya, sasisnya, swing arm, dan suspensi depan kita menggunakan material besi. Untuk bagian seperti footstep kita gabungkan dengan aluminium, dan untuk bagian bodinya kita menggunakan material stainless steel. Dan untuk bagian sasis ini kita ingin membuat menerapkan yang berbeda. Kalau dilihat pada motor ini biasanya kalau sasis itu dari bentuknya dari material pipa, tapi kali ini kita ingin membuat sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu kita menerapkan konsep menggunakan bentuk plat yang kita bentuk dan terapkan pada frame motor ini. Dalam setiap kita membuat motor tentunya harus kita perhatikan ya. Itu sangat penting sekali, mulai dari tingkat presisi, center motor, center posisi mesin, handling, dan beberapa bagian lainnya harus sangat kita perhatikan karena itu akan menentukan pada akhirnya. Dan kalau untuk cafe racer itu karena dia basicnya lebih ke sport, biasanya menggunakan rake angle-nya itu sekitar 22 derajat sampai 25 derajat. Itu cukup baik diterapkan untuk cafe racer. Dan untuk sudut trialnya itu dari 3 cm sampai 9 cm itu masih cukup nyaman untuk handlingnya. Kalau kita lihat dari motor ini ya sebetulnya tidak seperti cafe racer pada umumnya ya, tapi karena ini custom dan menurut saya custom itu harus membuat satu yang berbeda dan warna yang baru lah gitu, tidak harus sama dan mengikuti pakemnya seperti itu aja, tapi lebih bisa kita untuk mengembangkan apa yang ada di dalam imajinasi kita. Jadi saya buat konsep cafe racer ini klasik modern. Kalau dilihat di bagian bodinya streamline seperti itu karena saya mengacu pada motor futuristik ya, atau konsep future dipadu dengan bentuk body mobil klasik sebetulnya yang saya padukan dan jadilah seperti ini. Dan kalau untuk konsep future-nya itu sebetulnya pada bagian handlebar yang ada di dalam bagian body.
Untuk suspensi belakangnya ini sama, sistemnya monoshock, tetapi penempatan dan posisi shocknya itu, kalau dilihat posisi shocknya itu menjadi satu kesatuan dengan frame atau sasisnya, dan kalau untuk fungsinya cukup baik dan nyaman dikendarai. Ya, untuk suspensi depan motor ini menggunakan girder suspensi yang kita buat semua handmade, dan kenapa kita pilih untuk menggunakan girder suspensi ini agar bisa tetap menyambung konsepnya itu yang bernuansa klasik dan bisa diterapkan ke cafe racer ini. Dan kalau untuk tingkat kerumitan prosesnya lumayan rumit, karena bagaimana kita bisa menerapkan suspensi ini yang berada di dalam bodi dengan space yang tidak terlalu besar tapi bisa tetap berfungsi dengan baik. Untuk tromol depan itu kita buat secara keseluruhan dari material aluminium billet yang kita bubut menjadi seperti ini. Diameternya itu 28 cm. Tromol ini big drum brake yang biasa diterapkan pada motor-motor balap klasik zaman dulu ya, motor-motor klasik itu biasa menerapkan ini. Oleh karena itu kita juga terapkan air scoop juga yang berfungsi untuk pendingin pada saat pengeremannya. Untuk bagian tromol belakang sama seperti depan, kita buat juga handmade, tidak menggunakan CNC tapi menggunakan bubut, mesin bubut. Dan untuk bagian belakang bentuknya seperti basic Royal Enfield stoknya, tapi kita create lagi di bagian luarnya. Kita menggunakan air scoop juga yang berfungsi untuk mendinginkan pada saat pengeremannya. Dan kalau untuk centering itu pastinya center, karena pada saat proses pembuatannya itu kita balancing lagi, dan saat proses steel spoke-nya, steel velgnya juga kita lakukan balancing. Jadi pastinya kalau untuk stabil dan balance-nya sudah pasti sih. Untuk bagian hand grip dan pada joknya itu kita menggunakan material leather. Kenapa kita pilih itu? Karena agar bisa terlihat lebih menarik dan juga tetap mendapatkan unsur klasiknya. Oke, jadi kalau dari bagian-bagian yang cukup rumit dari motor ini, salah satunya di bagian frame-nya itu kita menggunakan materialnya tidak dalam bentuk tabing atau pipa, tapi menggunakan material plat. Oleh karena itu memakan waktu prosesnya, dan juga ada tantangannya untuk mendapatkan balance-nya pada bagian keseluruhan frame ini. Untuk yang kedua itu pada bagian front suspensinya yang kita menggunakan girder fork yang kita buat keseluruhan, cukup rumit karena pada saat penempatannya itu biasanya girder fork itu agak lebih lebar, dan kali ini gimana caranya kita berpikir untuk space di dalam bodi cafe racer ini untuk bisa diterapkan sistem girder fork dan juga tetap mendapatkan angle yang baik pada saat belok ke kanan kirinya itu cukup rumit. Dan yang ketiga pada bagian bodi, karena kita menggunakan material stainless steel, dan material stainless steel itu berbeda ya dengan material besi atau aluminium. Karena kalau material stainless steel ini karakternya dia jauh lebih keras dan juga mudah memuai pada saat proses pembuatannya. Jadi kalau misalnya kita welding tuh kita harus ekstra untuk mendapatkan hasil yang halusnya. Range budget yang kita buat biasanya untuk keseluruhan dalam membuat motor ya, sudah berikut parts dan sampai finishing kurang lebih seperti ini tanpa menggunakan mesin 50 sampai 100.
Arti modifikasi menurut saya adalah sebuah kebebasan di mana kita bisa untuk menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita menjadi satu bentuk karya motor custom yang tentunya berbeda, tidak mengikuti dengan apa yang sudah ada. Harapannya untuk modifikasi dan customize di Indonesia agar lebih semangat lagi. Setidaknya dari motor ini sudah ada satu contoh, bukan karena siapa yang buat, tapi setidaknya ini sudah menjadi motivasi juga untuk kita, karena kalau hasil karya anak bangsa Indonesia itu ternyata bisa dipercaya juga, bukan hanya sekedar di dalam negeri saja, tapi di luar negeri pun mereka juga cukup apresiasi sama apa yang sudah kita buat. Jadi tetap semangat dan ya semakin maju. Oke Black Pearls, sekian dulu ngobrol-ngobrolnya. Presentasi dari motor Cafe Racer Royal Enfield yang udah saya buat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Black Experience. Jangan lupa juga untuk mengklik notifikasinya untuk mendapatkan informasi mengenai otomotif, modifikasi, dan juga lifestyle. Hanya di blackexperience.com.